Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, salam tani. Apa kabar sahabat tani sore hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali pemirsa, saya Kori menemani Anda sore hari ini tentunya dalam acara Ayo Bertani. Nah, seperti biasa ya pemirsa, Ayo Bertani akan memberikan informasi tentang dunia pertanian dan juga peternakan ya. Seperti sore hari ini ya, tema kita juga tidak kalah menarik dengan minggu-minggu sebelumnya. Kita akan membahas tentang manajemen budidaya padi organik dan pemeliharaan itik petelur. Nah, seperti yang kita ketahui ya pemirsa bahwa padi ataupun beras ini memang harus selalu tercukupi ya untuk pangan kita, apalagi untuk pangan keluarga utamanya begitu ya pemirsa. Dan juga untuk telur ini ya pemirsa ya, telur itik ini kan memang nutrisinya sangat baik sekali untuk tubuh dan juga permintaan cukup baik di pasaran. Untuk itu ini memang peluang bisnisnya cukup menarik ya, cukup menjanjikan juga. Dan kali ini akan kita bahas seperti apa sebenarnya pembudidayaan padi dan juga itik petelur ini ya pemirsa ya. Akan kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara bersama Kori di sini. Kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Pak Lamidi di sini. Selamat sore Pak Lamidi. Apa kabar Pak? Selamat sore, kabarnya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir Pak Lamidi. Dan yang kedua ada Pak Darminto yang merupakan petani di sini ya, petani padi. Selamat sore Pak Darminto, apa kabar Pak? Selamat sore Bu, kabarnya baik. Sehat ya Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nah kedua narasumber sudah hadir. Tentunya di sini kami menghadirkan narasumber yang sudah berpengalaman ya pemirsa ya, pembudidaya dan juga petaninya langsung yang kita hadirkan supaya memang memberikan informasi yang benar-benar akurat begitu yang terjadi di lapangan yang sehari-hari sudah dilakoni mereka begitu ya pemirsa ya. Dan saya juga mengundang Anda di line telepon interaktif pemirsa, silakan menghubungi kami di 0811 6100 386. Silakan bagi yang ingin bertanya-tanya ya, apakah Anda juga seorang petani dan juga peternak, ingin sharing-sharing pengalaman, boleh ya hubungi kami ya. Ataupun ada yang ingin ditanyakan, yang ingin memulai ya, baru memulai menanam padi organik dan juga beternak itik petelur ya, boleh ya ditanya-tanya dengan Pak Lamidi dan juga Pak Darminto. Baik, sebelum kita bahas ya tentang tema kita tanya dulu nih ya kesibukan narasumber kita ini sehari-harinya sebagai apa nih, selain juga sebagai pembudidaya ya. Di sini Pak Lamidi adalah seorang pembudidaya, dan kegiatan sehari-harinya apa saja nih Pak Lamidi? Kalau kegiatan sehari-harinya ya bertani juga Bu. Di samping bertani ya beternak itik tadi kan begitu. Karena terbatasan lahan juga kan begitu. Artinya kan nggak banyak gitulah, nggak luas lahan pertaniannya. Jadi masih bisa sambil dengan kegiatan-kegiatan peternak tadi gitu. Iya, baik, berarti lahan yang seadanya dimanfaatkan lah ya Pak lah, Lamidi ya. sebisanya. Sudah berapa lama Pak Lamidi beternak? Kalau untuk beternak itu sudah 12 tahun. Wow, sudah lama sekali pemirsa. Tentunya pengalamannya sudah luar biasa ya. Iya, jatuh bangunnya pun jatuh sudah. bangunnya ya, nanti akan kita tanya seperti apa ya pengalamannya Pak Lamidi. Kalau Pak Darminto kegiatannya apa saja nih Pak Darminto? Kegiatan sehari-hari ya bertani. Nah, bertani sekarang itu harus dengan cara organik. Karena mengingat sekarang mahalnya pupuk kimia itu. Betul, ya berarti sekarang sudah fokusnya di pertanian organik ya Pak Darminto ya. Kalau untuk padi organik ini sudah berapa lama Pak Darminto geluti? Sekitar 4 tahun Bu. Sudah 4 tahun belakangan ya. Wah, luar biasa. Tentunya di sini pengalaman mereka juga sudah banyak ya pemirsa ya. Kita akan bisa banyak dapat ilmu di sini. Untuk itu Anda harus menyaksikan Ayo Bertani sampai dengan akhir acara nanti ya. Jangan lupa ya, line telepon interaktif sudah dibuka, silahkan di 0811 6100 386. Baik, kita awali dengan itik petelur ini ya. Itik petelur ini kan sangat baik sekali. Kalau kita biasanya belinya tuh langsung udah telurnya gitu ya. Kita nggak pernah terpikir ini pembudidayaannya seperti apa begitu ya. Mungkin dari Pak Lamidi bisa ceritakan dulu nih, kalau untuk membudidayakan itik petelur apa saja yang harus dipersiapkan begitu Pak Lamidi? Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai pemilihan bibit, terus di manajemen pakan, nah juga di kandang. Oh iya. Nah, 3 hal tersebut itu nggak bisa
pisahkan kan begitu, saling Itu yang berhubungan. pokok ya Iya. Pak ya. Baik, kita awali dengan bibitnya dulu nih berarti ya. Tentunya bibit yang berkualitas itu kan milihnya nggak sembarangan ya. Harus memang orang-orang yang memang sudah berpengalaman ya pemirsa, dan juga sudah memahami seperti apa itik ini begitu. Nah, kalau untuk memilih bibit itik petelur yang berkualitas yang baik yang seperti apa Pak Lamidi? Kebetulan memang selama ini yang saya gunakan adalah bibit lokal. Bibit lokal. Iya, karena di samping dia lebih tahan, lebih gampang beradaptasi dengan lingkungan sekitar gitu. Kalau kita ambil dari luar, nah itu kan beradaptasi lagi. Oh, bedanya apa ya iya. Pak yang lokal dengan yang luar begitu? Nah begini, kan sekarang ini lebih banyak untuk bebek Mojosari ya, yang telur hijau. Bebek Mojosari yang telurnya hijau. Ya, kalau kita kan di sini yang biasa. Nah, cuma nanti artinya ada perlakuan-perlakuan khusus yang harus dilakukan karena memang bukan endemi sini kan gitu. Jadi butuh penyesuaian, butuh adaptasi. Nah, takutnya nanti akan mempengaruhi produksi telur. Oh gitu. Iya. Jadi saya selama ini lebih memilih bebek lokal. Bebek Jadi lokal. nggak repot gitu ngurusinya gitu. Baik, bebek lokal itu yang hasil telurnya yang putih biasa ya Iya, Pak rata-rata ya? di sini putih, kalaupun ada yang hijau juga satu-satu lah itu. Tapi kalau memang bebek Mojosari tadi memang full dia hijau semua. Hijau ya. Sebenarnya apa bedanya apa sih Pak? Ada kandungan yang berbedakah dengan yang hijau kulitnya itu cangkangnya dengan yang Sampai putih? saat Sebenarnya ini gimana? saya sendiri belum tahu, tapi yang jelas yang hijau lebih mahal. Nah, karena memang yang hijau itu dipasarkan untuk apa ya? Untuk telur asin ataupun Oh untuk iya betul. jamu-jamu itu banyak menggunakan yang hijau. Oh gitu, baik-baik. Nah itu Mojosari namanya Iya, ya. bebek Kalau yang Mojosari. lokal dia yang telurnya putih Yang biasa, begitu pemirsa yang biasa. Baik, nah untuk memilih bibitnya yang baik itu kira-kira kriterianya seperti apa Ya, Pak? yang Lamidi? terutama kita usahakan yang pilihlah yang sehat kan begitu. Arti dalam arti sehat itu pertumbuhannya juga bagus. Pertumbuhannya bagus. Dia tidak terserang penyakit. Nah, karena itu sangat mempengaruhi apabila sudah pernah terkena penyakit, katakanlah ND ya kan. Nah, itu produksi telurnya nggak akan tinggi. Nah, itu berpengaruh, sangat berpengaruh sekali. Walaupun nanti sehat, badannya sehat, tubuhnya sehat, makan biasa, tapi akan mempengaruhi produksi telur. Oh gitu. Berarti Yang harus tahu sekiranya juga bisa tiap hari bertelur, nah ini bisa nanti 2 hari sekali, 3 hari sekali baru bertelur gitu. Ya tentunya kan tidak menutupi kos yang kita keluarkan nanti kan gitu. ya. Betul. Kos pakan lah di sini ya kan. Jadi harus pilih yang sehat lah, yang tidak terserang penyakit dari awal gitu. Kalau dari posturnya kita lihat Pak itu bisa dibedakan nggak yang yang Ya, baik, yang ada. bagus dengan yang tidak begitu? Ada postur, maksudnya postur tubuhnya begitu kan. Nah, ya setiap bebek itu ada karakteristik masing-masing Bu. Jadi kalau bebek lokal rata-rata pendek, kecil, tapi memang segitu dia. Memang gitu. begitu ya. Nah, ada alabio yang lebih panjang lehernya. Sebetulnya itu kita nggak bisa jadi patokan. Iya. Nah, karena itu masing-masing bebek itu jenisnya beda-beda. Beda-beda. Nah, jadi kalau kita katakan yang gemuk atau apa, nah, itu memang udah bawaan, gitu, bawaan genetiknya kan. Gitu. Bawaan Nah, genetik. ya, yang kita ketahui ya untuk diperhatikan itu yang sehat, yang tidak terserang penyakit, ya tentunya nggak kurus lah seperti itu kan. Gitu. Baik, berarti harus diperhatikan ya pemirsa untuk memilih bibitnya itu jangan memilih bibit ataupun indukan begitu Iya, ya Pak Lamidi ya, yang sudah pernah terserang penyakit begitu ya, karena nanti akan berpengaruh kepada kualitas telurnya dan produktivitas dari telurnya ya. Bisa jadi yang biasanya tiap hari bertelur bisa menurun begitu ya, menurunkan produktivitas telurnya seperti itu. Jadi memang yang utama itu adalah memilih bibitnya dulu nih yang unggul seperti itu ya, agar telur ini juga baik seperti itu ya pemirsa ya. Baik, kita ke Pak Darminto dulu ya. Ini kan memang juga erat juga kaitannya begitu ya Pak ya untuk itik pemeliharaan itik ini dan juga padi begitu ya. Kalau untuk padi yang diceritakan Pak Darminto tadi di sini lebih fokusnya ke padi organik begitu ya Pak ya. Baik, kalau untuk pembudidayaan padi mungkin di sini ada petani-petani pemula yang ingin memulai berbudidaya padi organik begitu Pak Darminto, boleh diberikan informasi kepada teman-teman seperti apa cara pembudidayaan padi organiknya ini Pak? Kalau budidaya padi organik itu
kita harus mempersiapkan yaitu pupuk. Pupuknya itu dari kotoran hewan. Nah, kotoran hewan yang kita pakai itu adalah kotoran bebek atau itik tadi. Kita fermentasi, itulah sebagai bahan pupuknya. Oke, berarti ini kaitannya tuh di situ ya Pak ya, Iya. dengan padi ini dengan itik. Mengapa Itik. ini bisa apa ya, erat kaitannya Erat dikatakan tadi karena memang kotoran itik tadi ini bisa menjadi pupuk Iya, begitu ya. dimanfaatkan. Menjadi pupuk Pupuk. untuk padi organik tersebut seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk membudidayakan padi ini Pak, yang harus diperhatikan apa ini? Apa dulu yang kita butuhkan? Lahannya harus seluas apakah atau padinya harus yang seperti apa begitu Pak? Ya jelas padi organik itu kan dia dikonsumsi sama orang-orang yang kita bilang mampu lah ya kan. Jadi paritasnya itu harus paritas yang kita bilang enak gitu. Kayak Ana Mampat atau Seherang, itu Pandan Wangi. Bibitnya harus yang paritas itu yang kita apakan. Kebetulan kalau kami budidaya itu dengan yang tahun pertama kami IR Ana Mampat. Nah, Itu yang seperti apa Pak karakteristiknya Pak? karakteristiknya lembut, wangi dia, nggak keras dia kalau dimasak itu. Jadi kan enak gitu. Nah, yang sekarang ini musim tanam ini kami menanam ciherang, paritas ciherang. Si herang namanya ya? Itu lembut juga dia, hampir sama kayak IR 64. Nah, itu yang utama bibitnya yang kita utamakan. Kedua, pengolahan lahan itu harus benar-benar pas gitu. Dari segi pupuknya dia tidak terkontaminasi dengan bahan kimia. Pupuk kimia tidak ya? Tidak. Makanya kita menggunakan kotoran itik tadi. Kita fermentasi. Lalu kita buat untuk pupuknya. Oh gitu, jadi yang dinamakan padi organik itu karena tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali ya Pak Iya. ya, menggunakan pupuk yang Organik. berasal dari kotoran hewan, Kotoran bisa hewan. dengan kotoran itik tadi, Iya. kotoran Kambing. kambing, bisa ya Pak ya, Bisa. kotoran apa lagi nih Pak, ayam, Sapi, sapi bisa ya? Bisa. Oke, jadi seperti itu ya pemirsa, malah lebih sehat begitu ya Pak. Iya, Bedanya iya. apa sih Pak sebenarnya pupuk padi organik dengan padi yang anorganik begitu Pak? Ada perbedaan yang signifikan tidak ya? Ya jelas ya kalau apanya rasanya udah beda. Dia kan dia tidak mengandung bahan-bahan kimia gitu tadi. Tentunya lebih sehat juga lebih untuk sehat tubuh ya, lagi. Pak ya? Lebih tahan lama juga. Lebih disimpan tahan lama. Berasnya. Berasnya itu tadi. Oh gitu, jadi lebih banyak manfaatnya lah pemirsa ya, lebih tahan lama juga disimpannya, kemudian juga karena tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali, tentu lebih sehat juga untuk tubuh Untuk ya, tubuh kita. seperti itu. Karena untuk jangka panjang sebenarnya ya Pak ya, Iya. kalau untuk sekali makan mungkin nggak terasa apa-apa di tubuh Terasa kita, belum. tapi nanti jangka panjang ya mungkin kemudian ada aja lah penyakit seperti orang tua kita zaman sekarang ya Iya. Pak ya, mungkin itu salah satu penyebabnya begitu ya Pak ya, karena terlalu banyak mengkonsumsi Bahan-bahan kimia bahan-bahan tadi. kimia. Jadi bolehlah sekarang kita mulai beralih ke yang organik Organik. begitu ya pemirsa ya. Mulai dari padi organik, makan nasinya nasi yang organik, wah lebih enak tentunya dan juga pastinya lebih sehat begitu ya. Kalau untuk pengolahan lahannya seperti apa nih Pak? Membutuhkan lahan yang seberapa banyak sih kalau untuk padi ini Pak? Apa harus yang luas atau dengan lahan yang sempit saja bisa? Atau sebenarnya seperti apa Pak? Kalau lahan itu ya tergantung yang kita punya lahan Seberapa seberapa adanya gitu. ya Pak ya? Yang penting kemauan kita itu tadi. Jadi jangan nunggu budidayanya. punya lahan yang lebar dulu ya Pak ya. Nunggu lahan lebar baru kita budidaya organik itu tidak. Iya ya, jadi yang seberapa adanya bisa Iya, ya Pak ya bisa. dimanfaatkan ya, walaupun hanya sekecil begitu ya Pak Kecil. ya. Oke baik, nah untuk pengolahan lahannya seperti apa Pak? Harus dikelola dulu kah, baru ditanam atau seperti apa sebelum masa penanaman Pak? Iyalah kita bajak, kita lembutkan, kita ratakan, bibit kita tabur. Dia nanti umur 15 hari kita tanam. Nah,
nggak boleh bibit-bibit tua yang kita tanam itu, bibit yang muda, umur muda. Minimal 15 hari ya Pak ya, maksimal 15 hari. Maksimal 15 hari bibitnya ya. Iya. Nah kalau untuk bibit itu Pak, itu ada bibit-bibit yang baik tidak Pak? Atau sama aja, sama rata gitu? Atau ada bibit-bibit padi yang baiknya itu seperti apa Pak? Bibit padi yang baik ada, bibit biasa pun bisa kita jadikan baik dengan cara, iya, kami kan kebetulan dapat pendampingan dari BPP atau Dinas Pertanian, Dinas Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang itu. Seperti apa tuh Pak? Kami itu semalam diajari cara mentreatment benih. Nah, benih itu kan kita treatment, benih ini benih sama lah kan. Benih sama. Nah, hasil panen biaranya kan. Ya, yang standar lah ya Pak ya? Iya, standar. Kita treatment pakai air garam. Hah? Pakai air garam? Iya. Diapain Pak? Kita rendam pakai air garam. Dia kalau yang nggak bernas, dia nanti akan mengapung. Nah, yang kita ambil yang tenggelam aja, yang bernas. Yang apung itu kita buang, kita pisahkan, itu nggak kita pakai untuk apanya. Yang kita pakai yang tenggelam aja. Berarti yang berisi dia. Oh gitu. Yang kita pakai. Itu yang membedakannya ya Pak ya? Iya. Itu direndam air garam berapa lama Pak? Benar nggak lama. Cuma kan kita caranya yang enak aja lah kan. Air garam itu kita masukkan dalam tong atau ember. Ngukurnya kita pakai telur mentah. Nah, kalau dia udah kadar garamnya itu cukup, telur itu akan mengapung. Tapi kalau belum, itu telur itu masih akan tenggelam. Oh gitu, Nah, gitu dia. caranya ya. Iya. Sangat sederhana Sederhana sebenarnya, sekali. Pak ya. Nah, semua orang mungkin bisa lah melakukan. Betul. Boleh dicoba ya pemirsa ya. Ternyata Iya. ada ilmu juga dari pendampingan Dinas Pertanian Deli Serdang ya Pak Iya, ya. Wah, ini Bu. luar biasa sekali juga untuk para petani di luar sana yang bisa mencontoh ya dengan cara merendam bibit padi dengan air garam. Nah, tentunya takaran garam ini kan tidak tahu kita ya Tidak Pak ya, tahu, seberapa banyak gitu ya Pak ya. Nah, caranya mengukurnya itu tadi dengan merendam telur di dalam air garam tersebut. Kalau sudah mengapung berarti kadar garamnya sudah pas begitu ya Pak ya. Iya. Berarti yang tenggelam, yang tidak mengapung, yang mengapung dibuang. Yang tenggelam yang digunakan Yang itu artinya digunakan. bibit yang baiknya seperti itu ya Iya. Pak ya. Oke, baik. Nah, itu ya pemirsa, boleh dicontoh ya Bapak Ibu para petani di luar sana yang mungkin baru memulai ataupun yang baru tahu ini tentang ilmu ini ya, boleh dicoba di rumah ya. Baik. Nah, dengan lahan yang seadanya juga bisa kita manfaatkan untuk budidaya padi ya pemirsa ya. Jadi yang penting ada kemauan, benar ya Pak Darminto ya. Iya, Bu ya. Ada kemauan, jadi harus dilaksanakan ya pembudidayaan padinya. Tentunya untuk padi yang organik di sini ya, yang khusus dilakoni oleh Pak Darminto seperti itu. Baik, kita ke itiknya lagi nih. Tadi kan sudah diceritakan oleh Pak Lamidi bahwa pemilihan bibitnya dulu nih yang baik, yang seperti apa tadi sudah dijelaskan ya pemirsa ya. Kemudian untuk kandangnya seperti apa nih Pak Lamidi? Kandang yang baik untuk si bebek petelur ini. Ya. Artinya kandang yang baik untuk itik itu adalah kita ketahui kalau itik ini binatang air kan begitu. Binatang air. Tentunya suka air, tapi nggak mau, dia itu nggak mau juga kalau kandang itu becek atau apa kan. Jadi karena beceknya tadi nanti akan menimbulkan amoniak. Betul. Nah, amoniak ini tadi yang mengganggu nanti perkembangan itik ataupun produksi telurnya nanti kan begitu. Jadi kita usahakan untuk manajemen kandang itu ya kandang kering kan seperti itu. Nah, kayak mana sih kandang kering kan seperti itu. Nah itu kita bisa gunakan dengan cara minumnya itu di luar kan begitu. Karena minumnya di luar. Iya, di luar dengan talang ataupun talang seperti itu ya. Yang saya lakukan ya talang kan seperti Gunakan itu. talang. Tapi dia agak naik gitu waktu minumnya. Jadi kalau ada air-airnya yang tumpah atau apa itu nggak tercampur di kotorannya. Karena sebetulnya kotoran yang terkena air tadilah yang menimbulkan becek dan menimbulkan amoniak. Nah, ya kita bayangkan satu hari ataupun sampai bahkan berbulan-bulan kalau terjadi becek, nah amoniaknya naik tinggi, nah tentunya kan akan mengganggu, gitu. Dan kesehatan itik juga terganggu. Nah, makanya nanti pengaruhnya sangat besar di produksi telur. Nah, karena bebek ini hewan yang sangat sensitif, dia nggak suka perubahan. Nah, makanya
kita harus mengusahakan kandang ini tetap kering. Nah, kedua, kapasitasnya itu nggak boleh melebihi dari yang ditetapkan, kan seperti itu. Nah, kadang banyak peternak yang gagal menerapkan ya di ini tadi kapasitas tadi. Kapasitas ya, berapa kapasitasnya nanti akan dijawab oleh Pak Lamidi ya pemirsa ya. Untuk itu Anda harus tetap bersama kami di Ayo Bertani. Kami masih akan segera kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ayo Bertani ya, masih bersama dengan kedua narasumber kita yang masih membahas tentang budidaya padi dan pemeliharaan itik petelur ya. Dan ini sangat menarik sekali karena kita ketahui memang di pasaran permintaan untuk telur itik ini cukup tinggi ya pemirsa ya. Untuk itu yang ingin berbisnis usaha dari itik petelur boleh ya dicoba ya pemirsa dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari para peternak sebelumnya yang sudah memang berpengalaman. Seperti Pak Lamidi ini sudah 12 tahun loh pemirsa beternak itik petelur, dan tentunya sudah banyak sekali pengalaman yang beliau rasakan begitu ya pemirsa ya. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya langsung boleh ya, silahkan menghubungi kami di 0811 6100 386 ya. Kita masih ada waktu ya untuk sharing-sharing, boleh untuk Anda yang mungkin juga sudah berbudidaya sebelumnya, boleh ya, mana tahu ada pengalaman-pengalaman yang juga menarik, boleh dibagikan kepada kami di sini. Baik, nah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lamidi bahwa untuk kandangnya ini, walaupun bebek ini kita ketahui adalah hewan yang suka air begitu ya, tapi bukan berarti kandangnya ini becek, itu nggak boleh ya pemirsa ya. Nah, cara menyiasatinya dengan minumnya itu di luar kandang supaya kandangnya nggak becek. Nah, yang perlu diperhatikan juga tadi adalah kapasitas kata Pak Lamidi. Nah, untuk kapasitas kandang yang baik berapa banyak Pak kapasitasnya ini? Nah, kalau untuk kapasitas kandang yang saya terapkan di ternak saya itu ya 4 ekor per meter. 4 ekor per meter. Per meter luasannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kandangnya itu 3 kali 3 meter, nah berarti kan itu bisa tinggal ngalihkan saja kan seperti itu. Artinya kalau lebih dari itu tidak dianjurkan kan seperti itu. Kenapa? Nah, bebek ini kan namanya binatang, pasti nanti akan waktu makan dia berebut atau apa kan gitu. Nah, yang kedua untuk menghindari becek tadi gitu. Karena kan mau gimana pun kan tetap kotorannya kan banyak. Nah, kalau misalnya dia rapat kan seperti itu. Nah, jadi diusahakan jangan melebihi dari 4 meter kan seperti itu. Nah, ya. Berarti per meter 4 ekor ya Pak ya. Kebetulan di kandang saya itu memang dia full di dalam, nggak keluar-keluar kan seperti itu. Oh, nggak diangon Enggak. keluar ya Pak ya? Dia tetap di, ya mau siang mau malam dia tetap di dalam kandang. Nah, itu ada bedanya nggak Pak untuk bebek yang diangon di luar, diangon atau dengan yang di dalam kandang aja, itu bedanya apa Nah, tuh Pak? seperti yang saya bilang tadi, bebek itu sebetulnya hewan yang sensitif. Sensitif. Nah, artinya sensitif, dia nggak suka perubahan. Jadi kalau dia nanti biasa diangon, tiba-tiba dikurung di dalam kandang, nah pasti telurnya akan turun, produksi telurnya. Oh. Nah, gitu. Nah, kalau yang saya terapkan itu memang kandang memang di dalam, jadi nggak pernah keluar. Nah, jadi kenapa seperti itu? Nah, itu untuk menghindari kita nggak tahu kapan hujan. Nah, jadi bebek ini kalau tiba-tiba ada hujan, dia main air, nah, terus saya pastikan besok pasti turun itu produksi telurnya. Yang katakanlah 80% ataupun 90% bisa turun drastis, bisa tinggal di 50%. Oh gitu. Wow. Makanya yang saya terapkan selama ini ya kandangnya itu tetap, bebeknya tetap di dalam kandang, nggak pernah keluar. Baik, karena ini memang difokuskan untuk Iya. itik petelur ya, untuk memang produksi telur yang baik begitu. Kita lihat tayangan berikut ini pemirsa. Nah, ini di kandang, ini kandang siapa ini Pak Lamidi? Saya. Oh iya, boleh diceritakan ini Pak videonya? Nah, itu kurang jelas sekali ya. Sebetulnya itu tempat minumnya itu agak tinggi, dia macam tangga gitu. Oh, macam tangga. Itulah tadi untuk menghindari yang becek tadi. Oh iya. Nah, kalau ini kegiatan kami Bu, tani organik tadi. Oh iya. Kebetulan saya ketua KEP SIMUP Pantai untuk Kecamatan Pantai Labu. Nah, mungkin banyak yang dengar ya kalau untuk petani milenial ya. Nah, saya yang terpilih menjadi petani milenial
mewakili Deli Serdang kan. Wah, luar biasa. Tentunya banyak kegiatan yang dilakukan begitu Banyak. ya Pak ya. Nah kebetulan produk daripada padi organik tadi yang diolah sama Pak Darminto, itu saya yang mengemas dan saya menjual. Oh gitu. Iya. Nah ini dia ya lahannya ya untuk padi organik tadi ya. Luar biasa. Nah ini apa nih Pak? Nah itu Ini kegiatan apa nih? kegiatan ubinan itu ya, sewaktu panen. waktu panen. Itu kan kami sebelum panen itu kami ada cara untuk menghitung hasil panen itu, Bu. Oh. Jadi dengan itu kita sudah tahu potensi hasilnya nanti seberapa. Gitu. Oke. Ini Nah, proses, ini proses apa nih? penjemuran. Nah, Oke, itu setelah panen kenapa ya, Pak, ya? kenapa pakai tenda itu untuk menghindari pasir-pasir tah apa gitu. Oh gitu. Nanti kan ada mungkin pernah kan Ibu makan nasi itu tiba-tiba ada pasirnya Ada atau apa kan. batunya malah Batu. Pak. Jadi untuk menghindari itu tadi kan Iya, seperti itu. iya, oh gitu. Nah ini apa nih Pak? Proses apa pengambilan pembelian gabah. Pemilihan gabah ya. Iya. Kalau ini Nah ini stok bahan padi organiknya gabahnya. gabahnya. Iya. Ini proses penggilingan. Baik. Wah, luar biasa. Nah ini apa nih, video apa nih? Itu untuk bebek tadi, Bu. Kebetulan saya mengolah pakan sendiri, Oh. nggak menggunakan pakan pabrikan gitu. Oh gitu. Karena pakan pabrikan mahal sekali gitu. Untuk mengurangi kos juga Iya, ya Pak betul. ya, luar biasa. Jadi bisa menghemat untuk kos pakan ya. Ini apa nih Pak? Nah ini kita lihat pemirsa ya. Baik. Alhamdulillah Bu itu berasnya banyak kok yang Ini beras berminat. yang sudah dikemas ya. Iya. Kalau boleh tahu harganya berapa Pak untuk beras yang Untuk organik? beras itu namanya beras sehat kami Bu, kami Beras sehat? apakan brandnya kan gitu. Itu di 15.000 Bu per 15.000 kilo. per kilogram ya. Iya. Baik. Nah, ini apa nih, anggota apa nih? Anggota kelompok. Anggota Kelompok kelompoknya. petani kita. Karena kalau kita kelompokkan seperti itu kita lebih gampang mengawasi dan mengedukasi mereka gitu untuk bisa bertani organik. Ini apa nih Pak? Itu ada apa? Dapat penghargaan. Penghargaan, wow. Penghargaan apa Pak kalau boleh tahu Pak? Kebetulan dapat juga kunjungan dari Pak Bupati kemarin, ya, dari Bupati Deli Serdang. Nah ini kita lihat, ini lagi proses apa nih Pak? Itu Inilah pengubinannya. pengubinan tadi Bu. Oh iya ya. Jadi sebelum panen itu kita perlakukan seperti itu untuk tahu hasilnya nanti potensi hasilnya berapa gitu per ante lah kalau kita bilang di desa. Baik. Nah, kita kan selalu bekerja sama dengan orang kabupaten, Oh, ya gitu. apa dinas pertanian. Nah, mereka selalu mendampingi. Jadi ada kerjasama juga ya Pak Iya. ya dengan Dinas Pertanian Kabupaten. Artinya ada ya. informasi-informasi yang bisa diterima dan diterapkan kan seperti itu. Baik, wah luar biasa sekali. Jadi memang tidak asal-asalan ya Pak ya, Ya. tentunya ada Kita ada pendampingan standarnya Bu, juga, ada SOP-nya standarnya, untuk ada apa ini? SOP-nya. Untuk Wah, luar biasa. beras organik. Kita lihat semangat dari bapak-bapak para petani, Iya. luar biasa ya pemirsa ya. Tentunya untuk menghasilkan padi-padi yang berkualitas untuk kesehatan masyarakat juga tentunya. Wah, luar biasa. Ya, tadi kita sudah lihat tayangannya pemirsa, luar biasa sekali. Ternyata banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh narasumber kita ini pemirsa ya, yang tergabung dalam organisasi ataupun kelompok tani ya Pak ya. Terutama untuk Kepsimuk. Apa tuh Pak? Itu kegiatan dari provinsi, dari pusat. Itulah untuk suatu metode untuk bercocok tanam secara organik kan seperti Oh itu. gitu, wah luar biasa.
Jadi memang ada cara-caranya ya pemirsa ya, Iya. tidak sembarangan begitu ya. Ada juga ilmu yang diterapkan yang bisa menghasilkan padi-padi yang berkualitas seperti itu ya. Baik. Nah untuk tadi saya kembali ke Pak Darminto, untuk penanaman padinya ini Pak ada waktu-waktu tertentu nggak Pak yang baik untuk penanaman padi? Kalau sebenarnya kalau penanaman padi itu ya kalau ada air lah, musimnya itu ya kalau macam kami di daerah Pantai Labu, yang kebiasaannya itu kayak bulan Mei inilah bulan 5 sama nanti bulan 9. Nah, karena kami kan di sana pun udah pakai irigasi yang istilahnya maju lah gitu. Yang seperti apa tuh Pak irigasinya Pak? Irigasinya ya udah di landing, jadi air itu tetap tersedia gitu. Nah, Jadi kalau udah waktunya nanam itu ya pasti kalau Pasti kita ada perlu air, air. pasti ada. Pasti ada begitu ya, irigasinya juga udah modern, Modern ya, lah. dibandingkan dengan yang dulu ya. Wah Iya. luar biasa. Jadi untuk penanaman padinya ini waktunya itu kapan Pak? Apakah pagi, siang, yang baik itu yang seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? sebenarnya kalau menurut saya ya pagi lah. Pagi ya Pak Pagi ya? itu yang baik. Ya. Karena pagi kan kita masih fit tenaga itu. Betul. Tentunya untuk kitanya juga ya, Iya. para petaninya juga memang harus pada saat yang sehat gitu Sehat, ya. ya. Kondisi tubuhnya sedang fit itu memang pagi, Pagi ya. hari, Lebih sehat juga, kena matahari malah jadi lebih Iya. sehat ya Pak ya pagi-pagi ya. Luar biasa. Baik. Nah, untuk perawatannya seperti apa Pak untuk padi organik yang ditanam ini? Ada perawatan-perawatan khusus nggak Pak? Ada, kalau perawatan khususnya ada. Kayak macam tadi pupuk kan kita menggunakan kotoran ternak yang utama atau bebek, kambing, sapi. Kalau untuk mengusir hamanya kita lakukan dengan pestisida nabati yang kita pestisida iya, nabati. yang terbuat dari bahan-bahan alam di sekitar kita. Nah, kayak contohnya lengkuas, serai, itu daun sirih Daun bisa, dan mindri. Itu bikin sendiri juga Pak? Iya, Wah, iya, luar dibikin biasa. sendiri. Boleh Pak dikasih kepada pemirsa Pak seperti apa pembuatan dari pestisida nabatinya itu Pak? Caranya. Caranya, Caranya kalau macam apa itu kan kita bersihin tanah-tanah kotorannya itulah kayak lengkuas kan. Kita apa? Bahannya tadi boleh lengkuas, Iya. boleh serai, Boleh serai, apalagi Pak? daun mindri, Daun mindri. atau Itu daun mimba. dicampur atau satu jenis saja? Dicampur. Dicampur ya Pak? Nah. Oh iya iya. Iya. Dicampur kan kita tumbuk. Kalau ada blender kita blender. Oh di blender juga bisa. Kita blender kan sampai halus, nanti kita campur dengan air bersih ya. Sekitar kita pakai 24 jam kita fermentasi itu. Direndam saja, Direndam. dibiarkan 24 jam. 24 jam. Tidak ada campuran apapun Pak? Tidak. Tidak ya. Nah, besok udah 24 jam kita aplikasikanlah ke tanaman kita itu tadi. Ya. Itu setelah berapa lama tanam Pak? Boleh digunakan pestisidanya tadi? Kalau sebenarnya kalau menurut saya kan, kalau tidak ada hama pengganggu, nggak usah kita Nggak perlu juga semprot-semprot. ya, Pak, ya? Nggak perlu. Karena binatang-binatang itu belum tentu merusak tanaman padi kita, gitu. Ya. Biasanya hamanya apa aja Pak kalau padi organik ini Pak? Yang sering kalau padi itu kebanyakan wereng coklat. Werengnya. Nah, kalau wereng coklat itu pakai daun mimba itu bisa kita atasi. Iya. Berarti harus kita perhatikan juga ya Pak Iyalah, untuk padi pengamatannya, ini. Kita lihat sudah ada hama atau Ada tidak, hama atau tidak. begitu ya Pak ya. Baru kalau ada hama baru kita aplikasikan si Aplikasikan, pestisida yang tadi. iya, Kalau yang kita nggak buat. ada ya nggak perlu ya Nggak Pak perlu. ya. Heeh. Capek-capek. Capek-capek ngapain? buang tenaga kita, Bu. Iya, kirain untuk antisipasi gitu semprot aja biar Ah, enggak, nggak rutinitas datang gitu tuh lah, hama. seperti Oh, rutinitas enggak gitu. ya Pak ya, Enggak. nggak perlu ya. Iya. Jadi kapan ada hama aja ya pemirsa. Tentunya Iya. untuk padi ini juga harus diperhatikan berarti ya Pak ya, bukan Iya. tanam asal tanam aja udah dibiarin nggak diperhatikan. Nggak bisa, Nggak harus bisa kita ya, Pak, perhatikan. ya. Macam kita melihara anak bayi lah, ibaratnya gitu. Nah, Seperti melihara anak bayi, jadi harus dikontrol Harus juga ya Pak kontrol, ya, nah. dikontrol juga. Kita lihat ada hama atau tidak. Nah ini luar biasa sekali ya pemirsa untuk padi organik ini ya. Untuk pupuknya pupuk organik, kemudian pestisida penghilang hamanya juga ternyata yang apa tadi Pak, nabati ya Pak Nabati, ya. nah. Untuk yang
itu dari nabati alam. juga, baik. Nah untuk pupuk organik ini tadi luar biasa juga Pak, boleh diceritakan bagaimana pembuatan pupuk organik dari kotoran itik tadi ya Pak ya? Kotoran itu kita kumpulkan dalam satu tempat, ya kan. Nanti kita ada bahan campurannya, enzim bakteri pengurainya Bu dia. Kalau di pasaran itu EA4. EA4 boleh bisa dicari di toko pertanian Iya, ya? di toko pertanian ada itu. Kita beli 1 liter kan, EA4 sama tetes tebu atau molase. Kita campur itu, kita aduk lah molase sama EA4 tadi selama setengah jam. Kita aduk biar hidup. Karena bakteri EA4 itu dia kalau masih di kemasan itu dia ibaratnya tidur. Harus dibangunkan dulu. Harus dibangunkan dulu dengan campurannya itu dengan tadi. campuran molase. Kalau nggak ada molase, pakai gula merah pun bisa, gula putih pun bisa. Molase itu sebagai makanan dia lah, makanan bakteri itu tadi. Setelah setengah jam, itu molase itu kita campur dengan EA4, kita aduk terus kan. Kita siramkan ke kotoran hewan itu tadi, lalu kita aduk-aduk sampai rata. Nah, udahlah siap, kita peram, ibaratnya kayak bikin tape selama 15 hari. 15 hari baru baru bisa kita gunakan. Itu pun dalam waktu 15 hari itu, suhu pupuk kita itu tadi harus kita kontrol. Nggak boleh terlalu panas. Kalau terlalu panas kita buka lah, kita tutup entah plastik, entah tenda kan. Kita buka dulu, biar agak turun dia panasnya. Oh gitu. Iya. Kalau terlalu panas bisa merusak. Mati dia bakteri tadi. Oh, kalau terlalu panas juga nggak boleh ya Pak? Iya. Bisa Nggak boleh. rusak ya, mati bakterinya seperti itu ya Pak. Berarti tidak harus tertutup rapat selama berbaris, tidak ya Pak ya? Boleh dibuka kalau Dibuka sudah sambil diaduk-aduk. suhunya panas Iya. gitu ya. Oke, selama 15 hari. Setelah itu Pak, setelah 15 hari itu sudah bisa kita gunakan. Kita aplikasikan, kita gunakan. Oke, untuk pemberian pupuknya itu seperti apa Pak? Kalau macam saya lah, pertama waktu masih olah tanah pertama, itu saya pakai pupuk. Nah, berarti kan sebelum mau tak bibit, udah rencana bikin pupuk dulu. Persiapan dulu lah. Persiapan Betul, dulu jadi pupuknya. Pupuk juga sudah siap, Iya. baru kita Baru kita tanam, bibit. betul. Nanti kita olah tanah pertama, kita taburkan. Nah, siap itu kan, itu nggak habis kita taburkan. Nanti umur-umur 10 hari setelah tanam, kita tabur lagi. Nah, gitu. Sampai panen 3 kali lah, Bu. 3 kali pemberian aplikasi. pupuk ya. Pupuknya. Baik. Nah ini untuk panennya berapa lama Pak kalau untuk padi organik? Kalau umurnya dia 110 hari, Bu. 110 hari sudah bisa panen ya Pak? Iya, udah bisa panen. Baik. Jadi memang harus diperhatikan ya pemirsa ya. Iya. Untuk pupuknya juga sebenarnya tidak susah ya Pak Tidak ya. susah Untuk kalau kita mau. pembuatannya, kalau caranya seperti itu, saya rasa semua petani di luar sana juga bisa. Membuatnya di rumah masing-masing ya Pak ya. Dan waktunya juga tidak terlalu lama, cukup 15 hari dengan tadi kotoran hewan dengan campurannya juga hanya 2 bahan. Ya, tidak terlalu banyak begitu dan hanya difermentasi, didiamkan saja selama 15 hari begitu ya Pak ya. Sama juga seperti pembuatan pestisida nabati tadi juga, bahan-bahannya juga ya ada dari di sekitar kita, lingkungan kita. Betul, jadi bisa dimanfaatkan dengan bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita, tanaman-tanaman organik seperti itu ya. Wah luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh ya untuk para petani di luar sana untuk bisa mengaplikasikan bahan-bahan yang organik supaya lebih sehat tentunya. Baik, kita masih akan kembali ya pemirsa, untuk itu Anda tetap bersama kami di Ayo Bertani, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Ayo Bertani. Pemirsa ya, kita sudah banyak pembahasan kita tadi dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, tentunya informasi yang bisa diaplikasikan langsung karena memang cara pembuatannya juga mudah ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Darminto tadi. Untuk pembuatan pupuk organik dan juga pestisida nabati boleh dicoba di rumah ya Bapak Ibu para petani padi ya, boleh ya dicoba ya. Nah kalau untuk pupuknya itu boleh untuk jenis tanaman yang lainnya
juga ya Pak ya, selain padi ya Pak ya? Bisa, bisa. Bisa juga kan Pak ya? Entah Baik. bunga, entah sayur-sayur, bisa Bu. Bisa, baik. Jadi tidak hanya untuk Padi. tanaman padi saja, Iya. bisa untuk diaplikasikan ke tanaman yang lainnya juga seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Lamidi. Pak Lamidi tadi menjelaskan bahwa si bebeknya ini bertelurnya setiap hari ya Pak ya. Itu berapa banyak Pak produksinya Pak? Maksudnya berapa banyaknya? Ini Berapa per banyak ekor gitu? telurnya yang diproduksi? Per ekor? Haha. Ya, per ekor tetap satu, Bu. Tetap satu, Tetap satu hari satu begitu ya Pak Kalau ya? dua nanti kaya nanti yang Oh beternak. gitu, satu hari satu telur Iya. diproduksi untuk satu ekor itik begitu Iya, ya Pak ya? cuman kan dia memang ada masanya, masa apa namanya? Masanya dia tidak bertelur gitu loh. Memang ada. Oh, Yaitu per 8 bulan ataupun 9 bulan itu dia berhenti bertelur. Karena di situ waktu apa dia namanya ganti bulu ya, ganti bulu gitu. Nah itu bisa sampai dua bulanan berhenti bertelur. Gitu. Nanti sudah, nah, itu kan guguran bulunya. Nah itu sudah tumbuh lagi, ya udah bertelur lagi seperti itu. oh jadi memang ada waktunya, Dia ada Pak, masa ada berhentinya, masanya ya. ada masa produktifnya, ada masa nggak bertelurnya kan seperti itu. Nah, makanya cara mensiasati itu ya kita piara bebek itu jangan satu umur kan seperti itu. Bu. Oh iya. Artinya misalnya ada 200 ekor ya, yang 100 ini beda usia sama yang satunya lagi kan itu. Ya, itu untuk mengatasi nanti pada waktu dia tidak bertelur. Tidak bertelur. Artinya jadi kalau dia tidak di bertelur, usia yang lain masih berarti bertelur ya Pak? berarti dia kan tidak menghasilkan penghasilan untuk peternak kan seperti itu. Nah, baru yang sebelah tadi kan udah bertelur ikut membantu makan yang ini kan seperti itu. Menutupi yang tidak Iya. berproduksi begitu ya Pak ya. Wah betul sekali ya. Jadi tipsnya pemirsa Jadi jangan sampai kosong jangan gitu sampai kosong. penghasilannya. kan Jadi seperti ini itu. usianya juga perlu diperhatikan Iya. ya Pak ya. Tidak Itu memang boleh sama apa ya, ya. ini, siklusnya memang seperti itu gitu. Itu nggak bisa dihindari. Usia itik berapa Pak sudah mulai bertelur Pak? Nah, kalau perawatan, itu tadi lah dari pemilihan bibit ya kan. Kalau dia bagus itu di umur 4 bulan setengah itu sudah bertelur. 4 bulan setengah Iya. sudah bertelur ya. Nah, tapi pada umumnya di usia 5 bulan. Di usia 5 Iya, bulan. rata-rata lah Standarnya seperti seperti itu. itu ya. Ha-ha. Baik. Oh, sampai usia berapa Pak masih produktif dia bertelur? Ya, yang selama ini saya terapkan itu kan tergantung dari perawatan. Nah, itu bisa sampai 3 tahun. Bu. Bisa sampai 3 tahun Iya, bertelur tapi terus normalnya ya? di 2 tahun. Oh, gitu. Rata-rata kan seperti itu. Artinya kalau bisa sampai segitu lama ada penanganan khusus lah seperti Perawatan itu. khususnya ya Pak ya? Oh, gitu. Baru bisa bertahan seperti itu, dan itu pun kalau memang tidak terserang penyakit. Karena kalau memang sudah terserang, ya saya menganjurkan lebih baik dijual saja kan seperti itu. Kalau Karena sudah itu nanti pernah akan berpenyakit lama juga dia nanti bertelurnya, kemudian produksi telurnya juga tidak akan bagus. Oh, mempengaruhi ya Iya. Pak ya? Nah, kalau penanganannya seperti apa Pak sampai bisa produktivitasnya tinggi dan juga lama begitu? Iya. Caranya seperti apa? Nah, kalau kebetulan saya kan menggunakan pakan sendiri, mengolah pakan sendiri, mengingat pakan pabrikan yang begitu mahal pada saat ini saja itu per kilonya bisa sampai 8.400 ataupun 8.500 per kilo. Cukup mahal ya Pak. Nah, artinya kalau kita gunakan pakan itu keuntungannya itu sangat kecil. Artinya bebek kita harus dipaksa bertelur di atas 80% baru kita mendapatkan keuntungan. Nah, karena begitu mahalnya tadi pakan. Nah, kebetulan saya memang menggunakan pakan sendiri gitu, memproduksi pakan sendiri. Nah, itu bahannya itu dari anak ikan rucah itu namanya, anak ikan rucah ya kalau di daerah kami. Nah, itu kan murah kan seperti itu. Kebetulan memang daerah kami kan di Pantai Labu itu banyak itu ikan seperti itu untuk bahan pakan bebek itu banyak dan murah kan seperti itu. Kenapa Jadi nggak kita kenapa tidak manfaatkan kan dimanfaatkan? seperti itu. Betul sekali. Dan kemudian bahan-bahan yang ketersediaan bahan yang lain juga ada. Nah, dari situ bisa menekan biaya biaya produksi tadi kan seperti itu. Jadi dalam perhitungan saya itu kalau pakan saya itu hanya menghabiskan kos sekitar 5.000. Jadi kita bandingkan dari selisih harga pakan saja sudah 3.000-an. Dari situ aja kita sudah memperoleh keuntungan yang banyak kan seperti itu. Nah, cuman ya kita harus tetap mengontrol kondisi pakan kita kan seperti itu. Nah, jangan sampai
berubah-berubah kan seperti itu. Betul. Karena itu akan mempengaruhi. Nah, karena ada standar kebutuhan daripada nutrisi bebek tadi kan, nah, memang nggak bisa dirubah-rubah kan gitu. Artinya kebutuhan proteinnya itu bisa di 17 sampai 18%. 17 sampai 18%. Jadi kalau dia berlebihan juga nggak bagus, kalau kekurangan juga nggak bagus. Makanya ya itulah standar pakannya yang harus dipenuhi kan seperti itu. Makanya harus kontrol lah kan gitu. Nah, untuk memperoleh produksi telur yang baik yang tadi. baik, betul. Nah, pemberian pakannya berapa kali sehari? Kalau pemberian pakan itu saya berikan itu pagi dan sore hari. Pagi dan sore hari. Ya, Kalau 2 pagi kali itu sehari. waktunya misal jam 8 ya udah jam 8 aja. Jangan berubah-berubah. Harus seperti konsisten itu. ya Pak Iya, ya? harus konsisten. Jadi si itik ini tadi tahu jadwalnya Iya, lah begitu ya Pak. makanya dia sesuai yang saya bilang tadi, dia itu bebek itu hewan yang sensitif, nggak suka Sensitif, perubahan. kan tidak seperti suka itu. perubahan. Nah, kalau udah jam 8 itu mau sarapan dia harus sarapan seperti itu. Nah, kemudian sore jangan terlalu sore, misalnya jam 3 ataupun jam 4 ya udah seperti itu, berulang dan setiap hari. Usahakan jangan sampai berubah kan seperti itu. Karena nanti kalau berubah juga akan mempengaruhi produksi telur. Oh gitu, baik. Dan dikondisikan karena yang saya terapkan itu kan pakannya juga pakan kering. Pakan kering. Kebanyakan kan orang masih pakan basah, diaduk dulu, dicampur air atau bahan makanan lain tuh dicampur lah untuk basah, dalam kondisi basah. Nah, saya memang kondisi pakannya itu ya kering seperti itu ya, karena udah bentuk pelet. Oh, dibentuk pelet. Jadi udah kering, maka air minumnya itu jangan sampai habis. Nah, karena itu berpengaruh juga, karena kalau sampai air minumnya itu habis, dia itu nggak bisa makan lagi. pelet tadi kan seperti itu. Karena mungkin takut keselak mungkin kan Seret gitu. juga ya Pak ya. Iya. Sama juga kayak kita makan. Jadi kalaupun kering nanti ya. pakannya banyak, air minumnya tadi nggak tersedia, nggak dimakan ini makanannya kan. Betul, Dia juga tahu kan seperti itu. Nah, makanya ya minumnya juga harus tersedia, pakannya juga itu harus cukup kan betul. Nah, kalau memang setiap harinya itu kebutuhannya misalnya bebek kalau per 1 ekor itu kan standarnya di 1,3 on. Jadi kalau 100 ekor katakanlah 13 kilo. Nah, mungkin bisa dilebihkan sedikit sampai 14 kilo. Mungkin ada hewan lain masuk, ayam atau apa kan itu mengurangi juga. Nah, lebih bagus dilebihkan. Dan kemudian untuk apanya? Untuk minumannya tadi juga harus dijaga kebersihannya. Ya minimal dicuci lah talangnya tadi kan seperti Iya, itu. iya. Tempat minum tadi. Kadang itu nggak terperhatikan Iya. ya Pak ya. Kalaupun pagi nggak bisa ya sore kan seperti itu. Sekali aja 1 hari dibersihkan seperti itu udah cukup. Dan kemudian perlu juga kalau memang perlu dibelikan suplemen ya. Suplemen itu dalam artian adalah di sini premik ya. Premik itu untuk perangsang telur. Nah, itu bisa dapat dibeli kok di toko-toko yang menjual pakan tadi yang ada. Jadi untuk menunjang produksi telur tadi. Dan kemudian perlu diperhatikan juga kesehatan itik tadi. Ya, kalau memang nanti ada terserang mencret ataupun yang biasa terjadi itu berak hijau itu ya kalau di bebek. Nah, itu bisa diberikan dengan antibiotik atau obat-obat yang memang diaplikasikan untuk bebek tadi. Nah, tapi itu ketika ada serangan. Nah, dan untuk itu untuk menjaga itu tentunya kita ya dengan menjaga kebersihan tadi. Menjaga kebersihan ya. Dan usahakan kandangnya tadi nggak tertutup. Oh, kandangnya tidak boleh tertutup. Makanya kandang saya tadi kan tetap pagarnya itu bambu. Nah, itu bukan berarti nggak punya uang untuk bikin pagar beton Iya. gitu, enggak. Nah, tapi memang itu dibutuhkan untuk supaya sirkulasi udaranya itu bertukar. Nah, jadi nggak dia menghirup itu aja, walaupun dia kering kan tetap juga ada kotoran di situ kan tetap. Jadi kalau sirkulasi udaranya bagus, nah itu kan terus bertukar. Nah, jadi nggak Hewan juga menimbulkan sehat penyakit ya. kan seperti itu. Jadi sebagus apapun kandangnya, usahakan sirkulasi udaranya harus lancar. Baik. Baik, jadi memang harus ada hal-hal yang diperhatikan Iya. supaya itik kita itu tadi sehat Iya. dan produktivitas telurnya baik dan juga panjang waktunya. bisa Iya, sampai yang 2 jelas tahun, bebek 3 pun tahun, ya. di kandang itu ngerasa nyaman seperti Ngerasa itu. nyaman. Jangan sampai stres atau apa, karena itu berpengaruh sekali. Berpengaruh Iya. pada telurnya juga ya Pak ya. Wah, luar Karena kan biasa. memang penghasilan kita itu kan dari telur. Kalau sempat dia itu nggak nelur,
ya kita nggak dapat penghasilan kan, Iya, seperti itu. memang itu dia tujuannya, Ah, ah. telurnya harus memang baik Iya. dan juga berkualitas seperti itu ya. Wah, luar biasa tentunya ini tips-tips yang menarik sekali yang tentunya bisa dicontoh ya Bapak Ibu para peternak itik di luar sana yang mungkin baru mengetahui hal ini, boleh diaplikasikan kepada itiknya begitu ya pemirsa ya. Baik, ini kita tidak terasa sudah di penghujung acara, mungkin dari Bapak-bapak sekalian ada himbauan ataupun tips untuk para peternak di luar sana yang baru ingin memulai bisnisnya, kira-kira seperti apa memberikan semangat kepada teman-teman di luar sana dari Pak Lamidi dulu. Ya, saya pikir kalau untuk peternak bebek ini ya dikatakan sulit, sebetulnya nggak sulit. Nah, tapi ada baiknya kalau kita mau berusaha, ya dipelajari dulu lah kan. Betul. Seperti itu karakteristik daripada bebek ini seperti apa. Jangan dilihat itu, wah tetangga piara bebek hasilnya banyak, kita piara juga. Nah, ya akhirnya merugi kan seperti itu. Nah, artinya ya paling kalau memang kita niatannya mau piara itu ya pahami dulu lah. Jadi jangan sampai udah keluar banyak modal akhirnya berujung rugi kan, seperti itu. Betul. Jadi lebih baik kita belajar dulu lah. Jangan malu bertanya kan, seperti itu. Betul. Nah, saya pikir itu aja sih. Iya, harus jadi memang benar sekali, Iya. memang harus benar-benar dipahami ilmunya lah, Iya. setidaknya dasar-dasar ilmunya harus tahu beternak Karena- itik itu seperti apa ya. Karena Pak bebek Lamidi ya. tadi nggak bisa kita paksakan dia harus ikut kehendak kita. Kita harus mengetahui apa keinginan dia, gimana dia supaya nyaman. Betul. Jadi disitulah nanti dia memberikan income kepada kita. kan, seperti Betul itu. sekali. Jadi si itik ini juga harus sehat dan juga nyaman ya, Iya. seperti itu ya. Baik, terima kasih nih atas waktunya Pak Lamidi dan juga Pak Darminto sudah hadir di TVRI membagikan informasi dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua, apalagi untuk para petani dan juga peternak di luar sana ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini pemirsa. Jangan lupa terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.